Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Advance. Ketika Pikachu menjadi terlalu kuat hingga mampu mengalahkan musuh-musuhnya dengan satu kali hit saja, Satoshi dan kawan-kawan akhirnya tiba di Mauville City. Mereka melihat sebuah poster yang mengiklankan kontes Trick House, di mana pemenangnya akan mendapatkan persediaan Pokéblock gratis selama 1 tahun. Di sisi lain, tim Rocket yang juga melihatnya memutuskan untuk mengikuti kontes tersebut. Sementara Jigglypuff yang berkeliaran di kota masuk menuju Trick House. Sesampainya di sana, Satoshi dan kawan-kawan melihat ada banyak orang yang juga tertarik dengan kontes ini. Tiba-tiba Whismur mendorong Masato hingga jatuh, dan mereka pun mengira-ngira siapa yang punya Pokemon ini. Seorang gadis bernama Akina segera meminta maaf dan memberitahukan bahwa King of Trick yang terkenal akan segera muncul. Sesaat kemudian King of Trick menampakkan diri, mengungkapkan bahwa Trick House yang dia bangun membutuhkan keterampilan dan kecerdasan untuk melewatinya, dan hanya yang terbaik yang pantas menerima hadiahnya. Setelah memberitahukan untuk memilih pintu manapun yang ingin mereka masuki, dia pun menghilang sambil tertawa terbahak-bahak. Takeshi dan Masato memilih pintu yang kanan, sedangkan Satoshi, Haruka, dan Akina memilih yang kiri. Tim Rocket yang berseragam lengkap mengikuti mereka dari belakang, dengan masing-masing masuk ke 3 pintu yang berbeda. Satoshi dan kawan-kawan menyusuri lorong. Tanpa sepengetahuan mereka, ada Jigglypuff yang mengikuti dari belakang juga. Ruangan pertama yang harus dilewati adalah labirin yang rumit, dan nampaknya masih belum ada yang bisa melewatinya. Satoshi dan kawan-kawan lalu bertemu dengan King of Trick, yang menjelaskan bahwa hanya dialah yang tahu seluk-beluk tempat ini, mengejek mereka yang tidak bisa memecahkan misterinya. Kojiro dan Yasu yang kebetulan melihat Whismur berniat menangkap Pokemon tersebut. Ketika Pokemon itu terpisah dari trainernya, mereka langsung membawanya kabur. Akina yang menyadari Pokemonnya tiba-tiba menghilang, mulai memanggil-manggil Whismur tapi tidak mendapatkan respon. Akina segera memberitahukannya kepada yang lain. Di saat Musashi melihat ada Pikachu dan berniat menangkapnya, Musashi mendekatinya secara perlahan. Tapi begitu Pikachu menengok ke belakang, dia langsung mundur. Di saat yang bersamaan, Jigglypuff menampakkan diri, menggunakan suaranya yang merdu untuk menidurkan mereka semua. Jigglypuff yang marah lalu mencoret-coret wajah mereka dengan spidol. Satoshi menerangkan bahwa Jigglypuff itu sangat berbahaya karena mempunyai kemampuan bisa menidurkan siapa saja. Tim Rocket akhirnya berkumpul lagi, dan dengan Whismur yang masih di tangan, mereka berupaya menghindari Satoshi dan kawan-kawan sambil mencari jalan keluar. Satoshi dan kawan-kawan berhasil mencapai luar labirin berkat insting Masato. King of Trick memberi mereka selamat karena merupakan peserta pertama yang berhasil lolos dari labirinnya. Tim Rocket yang tadinya hendak menghindari Satoshi dan kawan-kawan malah bertemu dengan mereka. Akina berterima kasih kepada tim Rocket yang telah menjaga Whismur. Beberapa saat kemudian Jigglypuff muncul lagi, membuat semua orang tertidur kecuali Whismur yang tetap terjaga karena kemampuan kedap suaranya. Jigglypuff sangat gembira akhirnya menemukan seseorang yang bisa mendengarkan nyanyiannya, dan mulai menari-nari bersama Whismur untuk merayakannya. Satoshi dan kawan-kawan mengelap wajah mereka sampai bersih, sebelum masuk ke tahap berikutnya, yaitu sebuah ruangan dengan air terjun yang deras dan batang kayu yang lebar yang menjadi tempat penyeberangan. King of Trick menyarankan untuk berhati-hati, meskipun dirinya sendiri malah jatuh duluan. Ketika Satoshi dan kawan-kawan hendak menyeberang, tim Rocket menggulung batang kayu yang menyebabkan mereka jatuh ke dalam air, lalu pergi meninggalkan mereka yang masih tenggelam tadi. Di ruangan sebelahnya, tim Rocket berayun dengan tali untuk bisa sampai ke seberang. Namun ketika tiba giliran Satoshi dan kawan-kawan, tim Rocket menjatuhkan mereka lagi. Satoshi dan kawan-kawan memanjat ke sebuah kotak, di mana Kojiro muncul dari dalamnya dan memotong tali menyebabkan mereka jatuh lagi ke bawah. Area berikutnya lebih parah, yaitu ruangan besar yang penuh dengan jebakan tersembunyi. Setelah berulang kali keluar masuk lubang, Satoshi dan kawan-kawan serta tim Rocket berhasil lolos ke tahap terakhir. Tim Rocket menyamar menjadi staff dan mengajak mereka semua main lompat tali. Menyatakan hanya perlu lompat 10 kali, maka mereka langsung dinyatakan menang.
Namun begitu melakukannya, tim Rocket langsung mengikat mereka dan membongkar penyamarannya. Saat tim Rocket merayakan keberhasilannya menangkap para Pokemon, Satoshi mengeluarkan Corpus yang diperintahkan untuk membebaskan mereka. Tim Rocket yang mulai panik mengirimkan Pokemon mereka. Tapi Corpus menggunakan Harden untuk menangkis spin misil Gagnea. Kemudian menggunakan Crab Hammer yang membuat Nyasu melepaskan karung yang berisikan Pikachu dan Whismur. Akina memerintahkan Whismur mengkombo Supersonic dan Hyper Voice yang memekakan telinga semua orang yang ada di situ. Kemudian Corpus mengakhirinya dengan Crab Hammer yang menerbangkan tim Rocket ke langit-langit. Setelah acaranya selesai, King of Trick memberikan hadiah kepada pemenangnya. Haruka menyayangkan padahal mereka bisa saja menang kalau tim Rocket tidak mengganggu. Namun Akina tetap bahagia karena menghabiskan seharian penuh bersama Pokemonnya. Jigglypuff tiba-tiba naik ke atas panggung dan tampil di hadapan para penonton. Pokemon itu menghentikan pertunjukan saat melihat semuanya telah tertidur. Kali ini Whismur pun tertidur, meskipun bukan karena Jigglypuff, melainkan karena kelelahan. Jigglypuff tidak mau tahu dan tetap mencoret-coret mereka semua, lalu pergi entah kemana. Setelah sekian lama, akhirnya mereka berempat tiba di depan gym Maple City, di mana Satoshi sudah tidak sabar untuk gym battle selanjutnya. Satoshi mendorong pintu yang secara mengejutkan jatuh ke tanah. Saat melangkah ke dalamnya, pintu tadi berubah menjadi platform bergerak yang membawa mereka melewati jalur seperti roller coaster. Saat itu ada seseorang yang memperhatikan mereka dari balik layar. Satoshi dan kawan-kawan melintasi air hingga dihadapkan dengan Reiko yang berdiri menghalangi jalan. Reiko lalu menyerang mereka, dan Satoshi mengambil tindakan dengan memerintahkan Pikachu, combo Thunderbolt, dan Iron Tail. Serangan itu menyebabkan kepala Reiko meledak, mengungkapkan bahwa itu hanyalah robot. Tyson yang merupakan gym leader bersama dengan asistennya Watt segera muncul dari pintu samping untuk menyambut kelompok tersebut. Tyson sangat kagum dengan Satoshi yang mampu mengalahkan robot Reiko dan dengan senang hati menerima tantangannya. Sementara itu, tim Rocket menemukan pembangkit listrik yang terbengkalai. Tim Rocket yang mengira tempat ini bisa digunakan sebagai markas besarnya di region Hoenn, lalu masuk ke dalamnya, hanya untuk menemukan tempat itu sudah ada yang punya, yaitu puluhan Magnemite dan Voltron. Tim Rocket yang kecewa hendak pergi, tapi dihentikan oleh Nyasu, yang mengatakan Pokemon tipe listrik ini akan sangat bermanfaat untuk bos. Jadi mereka pun sudah memutuskan untuk menangkap semua Pokemon itu. Pertandingan antar Satoshi versus Tyson akan dimulai dengan memakai sistem 3 versus 3, di mana hanya penantang yang diperbolehkan mengganti Pokemonnya selama pertandingan berlangsung. Tyson menyatakan ini akan menjadi pertandingan yang sulit karena dia telah melatih Pokemonnya selama bertahun-tahun. Haruka dan Masato heran mengapa gym leader itu bisa sangat percaya diri, dan Takeshi menjelaskan itu untuk menjatuhkan mental lawannya. Satoshi mengandalkan Pikachu yang terlihat lebih bersemangat daripada sebelumnya. Tyson sangat terhibur karena Satoshi menggunakan Pokemon tipe listrik untuk menghadapinya. Dia menggunakan Magnemite sebagai Pokemon pertamanya. Satoshi merespon dengan memberitakan Pikachu Thunderbolt yang terbukti sangat ampuh sehingga bisa melumpuhkan musuhnya hanya dengan satu kali hit saja. Tyson rupanya masih belum goyah dan mengirimkan Voltron sebagai gantinya. Namun Satoshi memerintahkan Pikachu Thunderbolt yang lagi-lagi melumpuhkan musuhnya hanya dengan satu kali hit saja. Semua yang menyaksikannya sangat terkejut, tidak menyangka Pikachu bisa sekuat itu. Sementara Tyson kehilangan kesabarannya dan bertekad untuk mengalahkan Satoshi. Ia pun memerintahkan Magneton Zap Cannon. Satoshi mengantisipasi dengan memerintahkan Pikachu Thunder, yang selain mengcancel serangan musuh, itu juga menjatuhkan Magneton. Dengan demikian, Satoshi dinyatakan sebagai pemenangnya, dan tidak ada yang menyangka ia bisa memenangkan pertandingan secepat ini. Tyson benar-benar terpukul dengan kekalahannya, tapi dengan gagahnya menghampiri Satoshi untuk menyerahkan Dynamo Badge dan meninggalkan gym dengan wajah yang murung. Satoshi tidak sempat mengejarnya dikarenakan Pikachu tiba-tiba roboh. Tyson menyerahkan Pokemon-Pokemonnya untuk dirawat, dan Suster Joy memberitahukan akan segera melaporkan jika Pokemonnya sudah pulih. Suster Joy heran mengapa Tyson yang biasanya ceria terlihat sedih hari ini, dan dia menjawab tidak apa-apa. Sesaat setelah kepergiannya, Satoshi minta Suster Joy untuk memeriksa Pikachu-nya yang sakit. Tyson duduk sendirian di dekat pembangkit listrik, merenungkan kekalahannya tadi.
dan segera menyimpulkan bahwa ia tidak layak lagi menyandang gelar gym leader. Tyson yang bersedih itu bertemu dengan Electrike yang mengajaknya bermain, dan ia pun perlahan kembali ceria lagi. Suster Joy menyatakan tegangan listrik Pikachu lebih tinggi dari biasanya, dan menanyakan apakah terjadi sesuatu pada Pikachu belakangan ini. Satoshi menyampaikan insiden ketika Pikachu berhadapan dengan robot Raikou. Suster Joy lalu mengungkapkan bahwa Pikachu mengalami overload, yang memungkinkannya mengeluarkan lebih banyak listrik dalam waktu yang singkat. Inilah alasan mengapa Pikachu bisa mengalahkan Pokemon Tyson tanpa kesulitan. Setelah perawatan medisnya berakhir, Pikachu pun melompat ke pelukan Satoshi. Watt masuk ke ruangan, lalu menanyakan apakah mereka melihat Tyson yang saat itu menghilang. Suster Joy mengingat kejadian beberapa menit yang lalu, dikala Tyson menyerahkan Pokemon-Pokemonnya untuk dirawat, dan mengetahui Tyson berada di tempat favoritnya, yaitu pembangkit listrik. Tyson yang masih bermain dengan Electrike melihat tim Rocket yang sedang mencuri para Pokemon. Saat Tyson hendak menghentikannya, Satoshi dan kawan-kawan juga tiba di tempat kejadian. Tim Rocket lalu menyedot Pikachu dan Electrike, kemudian menembakkan jaring supaya mereka tidak bisa mengejarnya. Tim Rocket bergembira atas kemenangannya, sampai kemudian mereka dihadang oleh robot Raikou, disusul Satoshi dan kawan-kawan di belakangnya. Ketika tim Rocket mempertimbangkan apa yang harus mereka lakukan, Forretress dan Torchic mulai menyerang mereka, walaupun serangan itu tetap tidak mempan. Untungnya mereka masih sangat ketakutan dengan robot Raikou yang dianggap asli. Sedangkan Pikachu dan teman-temannya berusaha melarikan diri dari dalam sangkar. Tim Rocket akhirnya memberanikan diri untuk menyerang Raikou, yang ternyata hanyalah robot. Namun sudah terlambat karena para Pokemon yang dikurung telah melarikan diri. Kemudian Pikachu mengkombo Thunderbolt dan Quick Attack untuk menjatuhkan Scyther dan Cacnea. Tim Rocket mengirimkan Dustox yang siap menggunakan Psybeam, tapi Electrike melumpuhkannya dengan Thunder Wave. Alhasil Pikachu yang mendapatkan momentum melancarkan Thunderbolt untuk mengalahkan tim Rocket. Satoshi mengakui bahwa Pikachu mengalami overload sehingga mampu mengalahkan Tyson, dan dengan itu ia pun menyerahkan badge yang sudah didapatkannya tadi. Namun Tyson bilang Satoshi memang pantas mendapatkannya setelah membantu menyelamatkan para Pokemon yang ada di pembangkit listrik. Satoshi dengan senang hati menyatakan dirinya berhak mendapatkan badge. Tyson menegaskan bahwa dia akan melanjutkan perannya sebagai seorang gym leader dan juga masukkan Electrike ke dalam timnya. Dia meminta untuk mempertimbangkan pertandingan ulang jika Pokemonnya sudah sedikit berkembang, dan Satoshi pun menyetujui tantangan itu. Tim Rocket bertemu lagi dengan penjual Magikarp yang pernah menipu mereka sebelumnya. Kali ini, ia menawarkan mesin evolusi Pokemon. Tim Rocket yang tertarik dengan penawarannya, langsung membeli mesin tersebut. Setelah berhasil menculik Pikachu dan Magikarp, mereka langsung memasukkannya ke dalam mesin. Anehnya saat mesinnya diaktifkan, tidak terjadi apa-apa. Tim Rocket mencobanya berulang kali, namun hasilnya tetap sama. Ternyata mesin itu hanya bisa digunakan seminggu setelah selesai dirancang. Tim Rocket lalu mengubah mesin evolusi menjadi robot. Sayangnya hanya sebentar saja, robot itu juga roboh. Dikatakan robotnya baru bisa berfungsi setelah proses evolusi selesai. Tim Rocket pun harus menerima balasan atas perbuatan mereka dan kembali diterbangkan ke udara. Untuk kesekian kalinya, penjual Magikarp berhasil menipu tim